Halo motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel Evili Kasel ini, channel paling family friendly sepanjang sejarah, sepanjang abad dunia, akhirat dan salam semesta ya. Di kesempatan kali ini gue akan share tutorial cara flash Sony Xperia ZR dengan tipe C5502 ya. Jadi seperti yang gue katakan di video-video Sony Xperia lainnya, kalau Sony Xperia itu nggak ada mode recovery-nya ya. Jadi kalau misalkan terkunci seperti ini, terkunci pola, terkunci pin, itu lu nggak bisa hard reset lewat recovery ya. Mau lu hard reset 1000 kali sampai jam berkarat juga nggak bakal bisa karena Sony Xperia itu nggak ada hard resetnya gitu ya. So cara satu-satunya untuk memperbaiki Sony Xperia yang terkunci seperti ini atau boot loop atau kerusakan software lainnya itu harus di flashing ulang seperti yang akan gue jelaskan di tutorial ini. So let's begin, mari kita mulai. Oke motherfuckers, di sini gue udah di tampilan desktop. Nah, untuk melakukan proses flashing Sony Xperia ZR dengan tipe C5502, kita membutuhkan dua file. File pertama adalah pastinya firmware Sony Xperia ZR dengan tipe C5502 seperti ini. Buat kalian yang ingin flash Sony Xperia ZR dengan tipe C5503, gue sertakan linknya ada di deskripsi ya, atau kalian bisa cek aja link cardnya ada di pojok kanan atas. Jadi ada dua tipe ya, Sony Xperia ZR itu ada dua tipe, C5502 atau C5503 gitu, dua-duanya itu sama-sama ZR. Jadi kalian download filenya di deskripsi. Setelah kalian download, maka kedua file akan seperti ini. Ini firmware dan ini flash tool versi 0.9.22.3. Oke, jadi kalian download di deskripsi, nanti akan menghasilkan dua file seperti ini. Selanjutnya kalian ekstrak dengan cara klik kanan pilih ekstrak here, dan passwordnya adalah evilikasel.com seperti ini, huruf kecil semua, lalu kalian klik OK dan tunggu sampai proses ekstraknya selesai. Nanti akan menghasilkan folder firmware Sony Xperia ZR C5502 seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kalian install flash tool versi 0.9.2.3 nya seperti ini dengan cara klik kanan pilih run as administrator lalu klik install hingga selesai. Di sini gue udah install ya, jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Selanjutnya setelah flash toolnya terinstall seperti ini, kita ke disk C atau disk PC atau my computer, ke disk C, lalu di sini ada folder flash tool dan di sini ada folder drivers. Kalian install driversnya. Di sini ada file bernama flash tool drivers. Kalian klik kanan pilih run as administrator, lalu klik yes dan tunggu sampai terbuka. Di sini kita klik next dan di sini kalian centang bagian flash mode dan flash boot drivers. Oke, jadi flash mode dan flash boot kalian klik install hingga selesai. Di sini gue udah install, jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Selanjutnya kalian jalankan flash tool yang udah terinstall tadi. Biasanya ada di start menu Windows. Nah, ini ya start menu Windows. Lalu kita klik kanan, lalu pilih open run as administrator, klik yes dan tunggu sampai flash toolnya terbuka. Di sini catatan penting, untuk membuka flash tool kalian harus terhubung atau terkoneksi ke internet ya. Jadi Windows kalian harus terkoneksi ke internet. Oke, setelah flash toolnya udah sukses terload seperti ini, selanjutnya kita pindahkan firmware hasil ekstrak tadi. Nah, ini ya, ini kan firmware hasil ekstrak tadi. Kita pindahkan, kita copy atau kita cut, terserah lu. Kalau gue copy ya, ke disk C. Lalu kita pilih users, nama PC kalian. Lalu kita ke folder flash tool. Lalu di sini ada folder firmwares. Lalu kalian paste di sini dengan cara klik kanan lalu pilih paste. Di sini gue udah paste ya, jadi nggak perlu gue praktekin lagi. Selanjutnya setelah dipaste pada flash tool, kita kembali lagi ke flash tool. Kita klik pada bagian flash device yang seperti logo petir di atas kiri. Lalu kita pilih flash mode, kita klik OK, maka akan muncul firmware selector seperti ini. Nah, kalau misalkan firmware selectornya nggak ada Sony Xperia-nya nih, nggak ada firmware yang udah kita pindahin. Ini kan tadi kan firmware yang udah gue pindahin ya. Kalau misalkan nggak ada firmware yang udah gue pindahin, yang udah kalian pindahin, kalian bisa cek cara mengatasi firmware FTF nggak terdeteksi di flash tool ya. Kalian bisa cek aja link cardnya ada di atas pojok kanan. Oke. Selanjutnya kita klik lagi Sony Xperia ZR. Di sini ada tipenya C5502. Kalau misalkan lu melakukan proses flash C0053, begitu juga dengan detail firmware-nya di sini akan muncul C5503 gitu. Oke. Sini kita klik logo panah ke kanan, kita klik lagi logo panah ke kanan sampai yang terakhir. Nah, ini dia yang terakhir. Selanjutnya pada bagian WIP di bagian firmware selector kita centang pada bagian user data. Oke, seperti ini biar proses flashnya berhasil sukses bersih. Oke. Jadi kita centang bagian WIP gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita klik tombol flash untuk memulai proses flash ya. Di sini gue klik tombol flash. Selanjutnya kita tinggal tunggu sampai muncul notifikasi atau muncul gambar Sony Xperia yang terhubung ke USB. Sementara itu kita siapkan HP Sony Xperia ZR-nya yang ingin kita flash ya. Oke motherfuckers, di sini Sony Xperia ZR-nya masih keadaan nyala dan terkunci pin.
Nah seperti ini ya. Selanjutnya kita matiin aja Sony Xperia ZR nya. Nah di desktop juga udah muncul notifikasi gambar Sony Xperia yang terhubung ke USB. Nah ini udah mati. Kita cabut baterai untuk memastikan, lalu kita pasang lagi baterainya untuk memastikan kalau HP ini udah bener-bener mati gitu. Oke, selanjutnya kita tekan dan tahan tombol volume down. Kita tekan dan tahan tombol volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB ya. Jadi tekan dan tahan tombol volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB seperti ini. Dan hati-hati jangan sampai disconnect. Di sini akan terdeteksi Sony Xperia ZR yang udah terhubung. Kita tunggu aja. Kalau misalkan nggak terdeteksi seperti ini, kemungkinan besar masalah konektor USB-nya. Jadi ini mungkin konektor USB-nya rada-rada dongo atau rada-rada idiot gitu. Jadi nggak terdeteksi. Kita ganjel-ganjel aja. Kita ubah-ubah koneksinya. Dan di sini masih nggak terdeteksi. Nggak apa-apa. Kita ulang lagi aja. Kita ulang. Kita cabut baterai. Lalu kita pasang lagi. Lalu kita ulang lagi, tekan dan tahan tombol volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak ada masalah, semoga lancar. Nah di sini malah nyala. Kalau misalkan malah nyala seperti ini, kemungkinan besar tombol volumenya nggak kepencet gitu ya. Jadi kalian ulangin lagi dan pastikan tombol volumenya kepencet. Gini deh. Posisi yang enak aja ya. Jadi kalian pakai posisi yang paling enak. Tekan dan tahan tombol volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Kita tunggu sampai terdeteksi. Oke, motherfuckers, di sini udah terdeteksi. Dan di sini muncul error. Oh, gue tahu penyebabnya. Nah, kalau muncul error seperti ini, kemungkinan besar HP-nya itu nggak terdeteksi. Kemungkinan besar tuh HP-nya udah terdeteksi, cuman putus gitu ya. Koneksinya putus. Jadi kita ulangin lagi aja dan jangan sampai putus gitu. Oke, di sini kita ulangin, kita klik tombol flash device, lalu kita pilih flash mode, kita klik oke. Kita ulangin lagi, kita klik tanda panah sampai terakhir, lalu kita centang pada bagian whip dan kita klik flash dan tunggu sampai muncul gambar notifikasi HP Sony Xperia yang terhubung ke USB. Sementara itu kita siapkan lagi HP Sony Xperia ZR-nya dalam posisi mati dan terisi baterai. Kita tekan dan tahan tombol volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB seperti ini. Dan pastikan kali ini jangan sampai disconnect, oke? Dan ternyata masih error. Udah, kita ulangin lagi aja, kita ulangin. Dan ternyata tadi masih putus koneksinya. Kita ulangin lagi aja sampai berhasil. Kalau misalkan error kayak gini nih, kemungkinan besar konektor USB-nya itu rada-rada cacat ya. Jadi kalian benerin dulu aja, kalian ganti konektor USB-nya biar nggak nyusahin kayak gini gitu, oke? Kita ulangin lagi dalam posisi mati dan terisi baterai. Kita tekan dan tahan tombol volume down sambil kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB. Dan pastikan kali ini semoga nggak disconnect lagi. Oke, dan di sini udah terdeteksi sebagai SOMC flash device di device manager. Dan nah, proses flashnya akan berjalan dan kali ini boom, alhamdulillah kali ini nggak error lagi. Jadi intinya, pelajaran yang bisa kita ambil di sini adalah jika proses flash error dan tiba-tiba putus koneksinya, itu kemungkinan besar adalah konektor USB ya. Jadi bukan tutorial gue yang salah, bukan feel gue yang salah. Ntar lu pas nyobain feel gue ternyata konektor USB-nya lu udah komentar, "Bang, tutorialnya cacat, Bang, feel-nya cacat, nggak work, tai anjing, goblok, konektor lu yang rusak." Ini buktinya nih ya. Jadi lu benerin konektor USB-nya dulu kayak gini, oke? So, setelah proses flashnya berjalan seperti ini, nggak terlalu lama, mungkin sekitar 3 menit sampai 15 tahun. Keburu mati anjing, yang punya HP juga udah keburu mati kalau 15 tahun, nggak bercanda ya, just a jokes. Mungkin sekitar 3 menit sampai 10 menit. So kalian mati dulu aja, kalian mati dulu. Nanti kalau misalkan proses flashnya udah selesai, kalian bisa hidup lagi gitu, oke? Dan ini akan gue percepat. Oke, motherfuckers, di sini proses flashnya udah hampir setengah perjalanan. Dan di sini seperti yang kalian ketahui ya, semua tutorial, semua file di evilicasel.com itu udah pasti work karena gue uji coba sebelum gue publish ya. Gue uji coba sebelum gue publish, yang artinya adalah semua file dan semua tutorial di evilicasel.com itu tester, udah pasti work. Kalau nggak work berarti HP lu yang cacat atau yang HP lu yang rusak gitu ya. Dan video gue ini video paling family friendly banget. Ya, saking family friendly-nya banget ini video gue, cocok banget ditonton bareng-bareng keluarga, bareng nenek lu, kakek lu, engkong lu, nenek buyut lu yang udah meninggal, cucu lu yang belum lahir. Lu ajak nonton bareng video gue ini karena video gini family friendly, oke? So, ini akan gue percepat lagi. Anjing, ngelawak aja lu. Oke, gue capek ya. Gue nggak mau ngelawak lagi, gue capek. Nggak bercanda. Gue bakal ngelawak lagi. Pokoknya selama-lamanya gue bakal ngelawak di channel ini, oke? Jadi kalian yang demen dengerin bacotan gue,
Kalian subscribe aja channel gue ya, karena channel gue ini family friendly, cocok banget ditonton bareng-bareng keluarga. Oke, so let's begin. A few moments later. Oke, motherfuckers, finally, akhirnya ya, setelah gue menunggu sekian lama, gue menunggu sampai 300 tahun, dan akhirnya proses flashnya selesai ya, finally, alhamdulillah. Dan kalau misalkan udah selesai, di flash tool akan muncul tulisan flashing finished, please unplug and start your phone, yang artinya adalah flashing selesai, mohon cabut USB-nya dan nyalakan HP lu, gitu artinya. Oke. So di sini akan gue praktikan. Jadi di sini kita lepas kabel USB-nya, kita pasang ulang baterainya, kita cabut lalu kita pasang ulang. Bangsat nih, dari tadi nyangkut mulu. Lalu kita tekan tombol power sekitar 3 detik sampai 15 jam. Enggak bercanda, cuma 3 detik doang. Maka akan terasa getar dan kita tunggu sampai nyala, dan alhamdulillah di sini masih nyala. Akhirnya ya, finally selesai juga. Dan kalau misalkan udah selesai gini, kita tinggal tunggu aja sampai masuk ke tampilan awal. Tadi kan sebelum di flash itu kondisi HP Sony Xperia ZR-nya itu terkunci ya, terkunci pin atau terkunci password. Jadi kita coba lihat hasilnya apakah masih terkunci password atau enggak. Kalau misalkan masih terkunci password, gua akan scott jam 5 kali, dan kalau misalkan udah enggak terkunci password lagi, penonton gue yang cewek jadi pacar gue. Alhamdulillah, finally, akhirnya ya masuk juga ke tampilan awal seperti ini. Jadi intinya kalau misalkan baru selesai proses flash, itu proses bootnya itu agak memakan waktu ya, sekitar 8 menit sampai 10 menit lebih. So di sini udah nggak terkunci lagi. Kalian tinggal setting bahasa negara seperti biasa aja. Dan seperti yang gue katakan, semua tutorial, semua file di evilikasel.com itu udah pasti work. Dan kalau misalkan tadi kan gue bilang ya, kalau misalkan ini udah nggak terkunci lagi, berarti penonton gue yang cewek jadi pacar gue. So mungkin sekian tutorial cara flash Sony Xperia ZR dengan tipe C5502 dari gue, Evilikasel. Kalau masih ada yang bingung atau kesulitan, kalian bisa komentar di bawah. Jangan lupa like, share, bacot.